Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, yang pertama adalah penyakit pada sistem pernapasan. Kemudian yang kedua menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah penyakit pada sistem pernapasan. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Jadi kalau kita bahas pernapasan yang kita miliki ya, baik itu sistem pernapasan di dalamnya, maka terdapat penyakit yang namanya emfisema. Adalah penyakit kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Jadi susah dalam bernapasnya. Penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Jadi ini penyakit yang disebabkan karena merokok ya. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Jadi kalau kita pengen hidup sehat, pertama harus kita jauhi ya polusi udara dan zat berbahaya yang ada di rokok. Berarti tidak merokok di sini ya, harusnya ya. Karena kalau udah kena penyakit ini akan kambuh-kambuhan nih. Akan terulang kembali ketika kita melakukan aktivitas menghirup udara yang kotor atau merokok. Kemudian penyakit yang kedua adalah kanker paru-paru. Nah, ini cukup berbahaya juga ya. Walaupun dua-duanya berbahaya, adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan dan nyeri dada. Kemudian penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kemudian dari pengobatannya yaitu dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Jadi kanker paru-paru ini bisa disebabkan karena rokok. Nah, karena bisa jadi ada orang yang merokok kita di lingkungan sekitarnya atau orang yang bersangkutan merokok. Nah, ini penyakitnya ya. Kanker paru-paru. Berarti dua penyakit ini, emfisema dan kanker paru-paru, disebabkan karena merokok atau berada di lingkungan sekitar perokok. Jadi perokok aktif dan perokok pasif. Lalu yang ketiga adalah tuberkulosis atau TB. Adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini penyebabnya yang menyebabkan seseorang menjadi penyakit tuberkulosis. Pengobatannya yaitu dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi inilah tiga penyakit yang ada pada sistem pernapasan kita. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Penyakit yang keempat adalah asma ya. Asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh. Jadi kalau kamu punya penyakit asma saat ini atau nanti misalkan, ya, jangan sampai kita memilikinya ya kalau bisa. Maka penyakit yang akan kamu derita itu atau diderita itu akan menurunkan ke keturunan kamu. Bisa anak kamu, bisa cucu kamu. Inilah penyakit asma. Kedua adalah influenza atau flu. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, kalau influenza atau flu mah sering ya, atau bahkan
pernah kita terima atau kita alami. Tapi ini tingkatnya sangat rendah dari penyakit yang ada pada sistem pernapasan. Kemudian yang keenam adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat dari infeksi. Gejalanya, penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya terjadi sesak napas. Mudah-mudahan dari sini keenam penyakit ini yang ada pada gangguan sistem pernapasan terhindar semua dari kita. Karena kalau sudah menyebabkan atau kita terima penyakit ini, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan dalam bernapas dan beraktivitas. Kita lanjut ke materi yang kedua adalah menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Materi kedua ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Properti tari, ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Nah, ini contohnya nih. Properti tari ada kipas, ada kostum yang digunakan, ada yang di kepala maupun di badan. Semuanya adalah bagian dari properti yang kita bisa saksikan, kita lihat ketika ada penari melakukan aktivitasnya. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Ini tambahan ya, ketika seseorang penari menggunakan properti yang dia gunakan. Tapi kembali kepada fungsi utamanya, yaitu untuk membedakan jenis tariannya. Jadi setiap tarian yang ada di Indonesia memiliki properti yang berbeda-beda. Dan sekaligus juga sebagai aksesoris, sebagai tambahan pelengkap dari penari yang itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke slide yang kita saksikan ini berupa materi ketiga, yaitu membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kemampuan dalam menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan dapat terasah dengan cara banyak membaca. Jadi, kalau kita pengen menemukan informasi dengan cepat, dengan teliti, dengan mudah, maka biasakan kita setiap harinya adalah banyak membaca. Karena dengan cara banyak membaca, itu membuat tubuh kita jadi terasa dalam mengambil atau menggali dari bacaan yang kita baca. Kita dapat menemukan informasi lebih mudah dengan membuat daftar pertanyaan. Adapun daftar pertanyaan yang biasa kita lakukan atau kita buat itu memuat unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H ini unsur dalam membuat pertanyaan, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kalau kamu perhatikan, sering melihat bacaan-bacaan yang ada pada buku pelajaran, khususnya buku pelajaran bahasa Indonesia, ketika selesai membaca teks suatu bacaan, maka ada pertanyaan di bawahnya menggunakan kalimat 5W plus 1H ini. Ada apa, mengapa, siapa, di mana, dan kapan, serta bagaimana. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita gali ya, ketika kita mencoba membuat daftar pertanyaan. Dari sini mudah-mudahan kamu bisa mempraktekkan, bisa membuat daftar pertanyaan sesuai dengan teks yang kamu baca. Apapun bacaannya, maupun teks maupun cerpen, kamu dapat membuat pertanyaan yang di dalamnya ada jawabannya. Karena kalau pertanyaan dibuat tanpa ada jawaban di dalamnya, berarti pertanyaan kamu tidak bermanfaat atau tidak berguna. Mudah-mudahan sudah paham dari cara membuat ya, atau membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kemudian setelah kamu
membaca, melihat, dan menyaksikan video ini dari materi pertama sampai ketiga, silakan kamu jawab. Soal latihan ini terdiri dari 4 soal, di mana soal ini diambil dari pembelajaran kita saat ini. Jawablah keempat pertanyaan ini dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dari permintaan soal yang ada. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.